Film dimulai dengan menampilkan kondisi dunia di masa depan, tepatnya di tahun 2024 di Philadelphia. Ini adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan belasan ribu orang kehilangan nyawa dan hanya satu cara untuk bisa menghentikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak perlu diragukan lagi karena saya tetap akan mendoakan semoga kita semua beserta keluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul In the Shadow of the Moon, sebuah film yang rilis pada tahun 2019, disutradarai dan ditulis oleh Jimmy Cale serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang menawan. Baiklah kawan, saya tahu kopinya telah kalian siapkan, oleh karena itu, mari ceritanya kita lanjutkan. Pada tahun 1988 di Philadelphia, ditampilkan seorang misterius yang berkeliaran di tengah kota. Pada adegan lain, ditampilkan juga seorang koki, seorang pianis, dan juga seorang supir bus yang menjalankan aktivitas masing-masing. Namun tiba-tiba saja, hidung, mulut, dan telinga mereka mengeluarkan darah sampai akhirnya tewas secara bersamaan, termasuk supir bus yang mana kematiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Laporan tentang peristiwa tersebut juga sampai ke telinga seorang polisi bernama Thomas yang malam itu akan memulai shiftnya. Sebelum meninggalkan rumah, Tom memasak makan malam untuk sang istri yang sedang hamil tua bernama Jean, lalu berjanji akan segera kembali jika shiftnya telah selesai. Tak lama kemudian, Tom bertemu dengan rekan kerjanya bernama Maddox. Mereka segera pergi ke TKP kecelakaan bus, di mana detektif Holt yang merupakan saudara ipar Tom sedang melakukan penyelidikan. Saat memeriksa tubuh korban, mereka menemukan, mohon maaf, otak yang berceceran dan 3 bekas luka tusukan di leher belakang. Kemudian mereka ke lokasi selanjutnya untuk memeriksa 2 korban lain dan ternyata kondisinya benar-benar sama, isi kepala berceceran dan 3 bekas luka tusukan di belakang leher. Sebenarnya Holt tidak suka jika pekerjaannya diusik oleh 2 polisi patroli. Namun Tom dan Maddox mengabaikan. Lalu beberapa waktu kemudian mereka menemui dokter yang bertanggung jawab atas urusan otopsi. Di sana dokter itu menjelaskan bahwa luka tersebut adalah bekas suntikan yang cukup dalam, bahkan sampai ke tulang belakang. Sayangnya tidak ada seorang pun yang bisa mengidentifikasi zat beracun apa yang disuntikkan. Selanjutnya, setelah mengumpulkan beberapa petunjuk, kedua polisi itu memutuskan untuk membeli makan sembari berdiskusi. Pada suatu momen, Thomas menyempatkan diri untuk membeli gelang menggunakan uang taruhannya dengan Maddox. Lalu mendadak mereka mendapat laporan bahwa seorang polisi telah menemukan korban dengan bekas luka 3 tusukan. Namun kali ini korbannya masih hidup. Segera kedua polisi itu bergegas menuju ke TKP untuk melakukan interogasi. Diketahui bahwa korban yang merupakan seorang gadis telah diserang oleh seorang wanita berkulit hitam dengan hoodie berwarna biru dan di tangannya ada bekas darah. Sangat disayangkan, sebelum memberikan informasi lebih lanjut, gadis itu meninggal dunia dengan cara yang sama seperti korban lainnya. Tak lama kemudian, para petugas kepolisian pun menangkap dan memeriksa setiap wanita berkulit hitam untuk diperiksa sembari mengumpulkan informasi. Kemudian segera mereka menuju ke lokasi terakhir kali pelaku terlihat. Di sana Tom dan Maddox akhirnya menemukan dan langsung berusaha mengejar sampai ke stasiun kereta bawah tanah tanpa menyadari pesan di radio yang mengabarkan bahwa Jean sedang menjalani proses persalinan.
Setelah aksi kejar-kejaran dan baku hantam yang cukup pelik, Tom menemukan benda canggih yang diduga sebagai alat untuk menyuntik korban. Maddox berhasil ditumbangkan, oleh karena itu Thomas lah yang melanjutkan pengejaran. Sampai akhirnya si pelaku atau berikutnya kita sebut tersangka mengatakan bahwa disinilah peristiwa itu terjadi. Dan selain itu dia juga mengucapkan selamat atas kelahiran bayi Tom. Lagi-lagi baku hantam terjadi, namun kali ini dalam waktu yang sangat singkat dan sangat disayangkan. Peristiwa tersebut membuat kasus pembunuhan dianggap sudah selesai, sehingga Thomas segera menuju ke rumah sakit setelah seorang petugas mengabari tentang Jean. Setibanya di sana, ada petugas lain yang menghampiri, memberitahukan bahwa tersangka pembunuhan tidak bisa diidentifikasi. Satu-satunya yang ditemukan pada tubuh tersangka adalah beberapa kunci aneh. Polisi juga memeriksa pistol Tom dan diketahuilah bahwa pada tangan si tersangka terdapat peluru yang seharusnya ditembakkan dari senjata Tom. Ini benar-benar aneh karena tidak ada satu petugas pun yang menembakkan senjata selama pengejaran. Kemudian, setelah menerima kabar tentang kondisi Jean, Tom segera menuju ke ruangan bersalin. Jean berhasil melahirkan bayi perempuan, namun sangat disayangkan pendarahan membuat wanita itu tak mampu bertahan. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, Tom kini telah resmi menjadi detektif. Hari itu sebenarnya dia sedang cuti agar bisa menikmati momen ulang tahun putrinya, Amy. Gadis kecil itu mengenakan gelang mendiang sang ibu, dan setiap tahunnya Tom menghadiahkan liontin baru untuk menghiasinya. Ya, hari itu, tempat pertama yang mereka kunjungi adalah makam Jean. Tom terkejut melihat bunga yang ada di atas batu nisan menandakan bahwa seseorang telah berkunjung sebelumnya. Sesuai janji, tujuan selanjutnya adalah kebun binatang. Sangat disayangkan, tugas darurat memanggil karena benar-benar penting. Tom terpaksa membawa Amy ke TKP lalu dititipkan kepada seorang polisi wanita. Sementara dirinya menyelidiki kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Terlihat Maddox juga berada di sana dan ketika ditanyai, pria itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengunjungi makam Jean. Selanjutnya mereka dijelaskan tentang petunjuk apa yang telah ditemukan, mulai dari 3 bekas luka, tusukan, dan isi kepala yang berserakan, yang kebetulan sama dengan kondisi korban pembunuhan 9 tahun yang lalu. Kali ini korbannya adalah seorang ilmuwan dan politikus. Anehnya, sampai sekarang pihak kepolisian masih tidak bisa mengidentifikasi racun apa yang disuntikkan. Tak lama kemudian, Holt yang kini menjabat sebagai letnan datang. Setelah memberitahu Tom bahwa dia belum mengunjungi makam Jean, mereka memeriksa kamera keamanan dan menemukan seorang misterius dengan mengenakan hoodie yang sepertinya sama dengan tersangka 9 tahun yang lalu. Beberapa petugas menganggapnya sebagai peniru karena aksi protes dari warga kulit hitam. Pada momen ini, kita mengetahui bahwa aksi protes dilayangkan kepada polisi akibat kasus 9 tahun yang lalu. Mereka menganggap bahwa tersangka langsung dieksekusi tanpa bukti-bukti yang jelas. Tom mengungkapkan bahwa dirinya tidak yakin. Oleh karena itu, dia bersama Amy menuju ke kantor polisi untuk memeriksa kembali berkas-berkas kasus 9 tahun yang lalu, yang mana para petugas tidak pernah memeriksanya dengan cermat karena kematian tersangka membuat kasus itu dianggap selesai. Saat memberikan salah satu barang bukti berupa kunci untuk diperiksa, Tom mengetahui ada 2 korban lagi yang ditemukan dengan luka yang sama, sehingga dia memutuskan untuk tinggal lebih lama, dan dengan sangat menyesal, tamasya ke kebun binatang bersama Amy dibatalkan. Tak lama kemudian, ketika sedang berdiskusi dengan Maddox, Tom menyadari bahwa tersangka itu memiliki banyak kesamaan, termasuk tangan yang terluka. Ini cukup aneh karena sebelumnya tidak ada yang membeberkan sedetail itu. Pemeriksaan telah selesai, diketahui bahwa kunci itu adalah milik salah satu pesawat yang berasal dari hanggar kecil dan diproduksi pada tahun 1996. Ini menjadi lebih membingungkan. Bagaimana mungkin tersangka di tahun 1988 memiliki
memiliki kunci pesawat yang bahkan belum diciptakan. Tom dan Maddox sepakat memutuskan untuk menyelidiki ke hanggar terdekat yang memiliki pesawat dengan jenis yang sama. Saat keluar, mereka dihadang oleh Dr. Rao, seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa kasus yang sedang dihadapi memiliki beberapa hubungan dengan penelitiannya. Pembunuhan yang terjadi cocok dengan kondisi dan jarak bulan dikenal dengan blood moon atau bulan darah, yang mana menurut teori dapat menjembatani perjalanan waktu. Namun, Tom dan Maddox hanya menganggap ilmuwan itu terlalu banyak berpikir. Beberapa waktu kemudian, keduanya tiba di landasan terbang, dan terkuncinya gerbang tentu saja bukanlah halangan. Ketika diinterogasi, petugas mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun sejak tadi. Namun insting Tom berkata lain, segera pria itu melakukan trik, sehingga si tersangka pun muncul, mengancam Tom dan petugas, serta menembak Maddox yang tiba-tiba saja muncul untuk menyelamatkan Tom. Di luar, kelompok polisi datang dipimpin oleh Letnan Holt. Oleh karena itu, segera si tersangka menarik Tom ke dalam pesawat setelah menghantam kepalanya dengan keras. Sempat pingsan, lalu tak lama kemudian Tom terbangun setelah dalam mimpi dipertemukan dengan mendiang istrinya. Si tersangka tidak banyak berkata, tapi hanya meminta Tom untuk berhenti memburunya, karena yang dia lakukan adalah demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Serta, si tersangka juga menjelaskan sedikit tentang bulan yang membawanya kembali. Karena tak ingin Tom mengetahui lebih lanjut, si tersangka pun menyuruhnya pulang agar bisa bersama Amy. Namun karena Tom menolak, saat pagi terlihat pesawat yang ditumpanginya hancur karena mendarat darurat. Di sana juga ada Holt yang tak henti-hentinya mengomeli kecerobohan Tom, tapi di samping itu dia turut berduka cita atas tewasnya Maddox. Waktu maju ke 9 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, ditampilkan Tom yang tentunya sudah lebih tua sedang menggali makam seorang pria bernama Harold Nowak. Diketahui bahwa kematian Harold dianggap akibat dari kecanduan obat-obatan surga, tetapi Tom menemukan bekas luka yang sesuai, yang mana tentunya menimbulkan kecurigaan. Ya, Tom kini menjadi sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan tahun 1988 dan tahun 1997, sehingga meninggalkan kepolisian dan menjadi detektif swasta demi melanjutkan penyelidikan. Bahkan bisa dibilang dia tidak pernah meninggalkan mobilnya karena memiliki radio yang terhubung langsung dengan kantor polisi. Selain itu, Tom juga mulai mempelajari tentang bulan. Hanya saja sangat disayangkan Dr. Rao yang sebelumnya pernah menjelaskan tentang teori jembatan waktu telah menghilang entah kemana. Setelah memeriksa data-data, Tom mengunjungi istri Harold. Di sana dia mendapatkan informasi penting bahwa Harold dulunya adalah anggota kelompok militan nasionalis putih, dan Harold menggerakkan kelompok itu bersama dengan mantan kekasih yang bernama Heather. Selain itu, Thomas juga mendapatkan sebuah daftar yang berisi alamat, yang mana ternyata adalah alamat para korban pembunuhan di tahun 1988. Kemudian, Tom menjemput Amy di sekolah. Gadis itu kini telah tumbuh dewasa dan terungkap bahwa dia tinggal bersama keluarga Holt karena Tom terlalu sibuk mengurusi kasus. Amy tetap berusaha mengabari tentang kehidupannya meski Tom hanya mendengar tanpa memperdulikan. Yang Thomas ingat hanyalah hari ulang tahun Amy. Hari itu seperti biasa dia menghadiahkan liontin untuk menghiasi gelang, namun sangat disayangkan Amy sudah lama tidak mengenakan gelang tersebut dan Tom bahkan tidak memperhatikannya. Beberapa waktu kemudian, setelah mengunjungi makam Jean, Tom bertemu dengan Holt di sebuah kafe untuk memperlihatkan petunjuk baru yang ia temukan. Tom berpikir bahwa tersangka pembunuhan di tahun 1988 dan 1997 membunuh semua anggota kelompok nasionalis putih dengan racun yang sangat mematikan dari masa depan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dan selain itu, Tom juga menjelaskan bahwa sementara dunia bergerak maju
maju, si tersangka bergerak mundur melawan waktu. Sayangnya, Holt malah menolak membantu karena menganggap Tom sudah kehilangan akal sehat. Namun Tom tidak menyerah. Pria itu memanfaatkan momen haru untuk mencuri lencana Holt, kemudian menghubungi petugas dengan memberikan nomor lencana tersebut untuk mendapatkan alamat Heather, mantan kekasih Harold. Beberapa waktu kemudian, setibanya di rumah Heather, sangat mengejutkan, ternyata dia menemukan wanita itu tergeletak tak bernyawa dengan kondisi yang sama seperti korban-korban lainnya. Ini menandakan bahwa si tersangka telah datang dan kembali beraksi. Tiba-tiba saja, setelah adegan kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Tom mengikuti si tersangka sampai ke dalam gua dan akhirnya sangat disayangkan. Si tersangka itu kabur dengan mesin canggih yang mana diyakini sebagai mesin waktu. Tidak hanya gagal menangkap si tersangka, tapi kini Tom juga ditangkap karena mencuri lencana dan tentunya mereka tidak percaya dengan cerita time travel. Serta selain itu, ternyata Dr. Rao juga berada di sana secara diam-diam menyaksikan peristiwa tersebut. Maju ke 9 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2015, yang mana pada momen ini terungkap bahwa Rao telah menyelesaikan penelitiannya terhadap racun mematikan yang mana diuji coba pada hewan ternak. Ya, pada momen ini terungkap bahwa racun itulah yang digunakan oleh tersangka dan apa yang diperkirakan oleh Tom benar, bahwa efek racun tersebut dapat diaktifkan dari jarak jauh yang mana menjelaskan mengapa semua korban mati secara bersamaan. Dan selain itu, laboratorium Rao berada di dekat pantai di mana gua atau pipa saluran berada. Kemudian ditampilkan Thomas yang tertangkap oleh kamera pengawas. Pria itu ternyata berkemah di sana karena mengetahui bahwa si tersangka akan muncul di hari itu. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Amy. Hubungan mereka semakin hari semakin jauh, tapi meskipun demikian, Amy ingin sang ayah hadir saat dirinya melahirkan. Belum sempat menjawab, tiba-tiba saja Tom sudah disergap dan dipukuli hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika terbangun, Tom mendapati dirinya di dalam sebuah van penuh ternak yang dikemudikan oleh Dr. Rao. Dokter itu menjelaskan, berkat penyelidikan Tom, dia mengetahui bahwa tersangka yang bernama Ria akan menyelamatkan dunia dengan penemuan paling mutakhir. Dokter itu berencana akan menahan Tom untuk beberapa hari agar Ria bisa beraksi. Tentu saja Tom tidak bisa menerima dan segera menyerang sehingga terjadilah pergulatan yang menyebabkan kecelakaan. Beberapa waktu kemudian, Ria muncul di pantai untuk menjalankan misi pertamanya. Ternyata di sana juga ada Tom yang siap menembak. Dengan begitu, pembunuhan-pembunuhan tidak terjadi dan Tom tidak akan terobsesi lagi pada kasus yang membuatnya menelantarkan Amy. Namun Ria mengatakan Tom tidak akan bisa melakukan hal itu. Ria mengaku mengenal Tom selama hidupnya dan Tomlah yang menginspirasi Ria untuk melakukan tugas ini. Sebagai bukti, Ria melepaskan gelang peninggalan sang ibu dan terungkap bahwa gadis itu sebenarnya adalah cucunya Tom di masa depan. Mengetahui hal itu, Tom hanya bisa memohon agar Ria menghentikan aksinya supaya tidak terbunuh. Tapi menurut Ria, itu tidak mungkin karena sudah terjadi dan perjalanan waktu adalah perjalanan satu arah. Kemudian Ria meminta Tom untuk pulang dan menghabiskan waktu dengan Amy sementara dia akan melanjutkan misi. Terungkap bahwa semua dimulai saat Ria berusia 9 tahun, menyaksikan seorang pria yang meledak di dalam van dan membunuh belasan ribu orang. Hal itu memicu serangkaian peristiwa yang berakhir dengan perang saudara yang menewaskan jutaan orang dan menyebabkan negara serta dunia dalam kehancuran. Itulah alasan mengapa Ria setuju untuk menjalankan misi kembali dan menghabisi semua anggota kelompok milisi agar bisa mengatur ulang seluruh garis waktu
waktu. Film pun ditutup dengan menampilkan Tom yang tiba di rumah sakit. Holt yang berada di sana dengan senang hati menyambut karena melihat Tom yang akhirnya telah lebih mementingkan keluarga dibandingkan pekerjaan. Tak lama kemudian, Tom menggendong Ria yang baru lahir untuk pertama kalinya, lalu meletakkan gelang di tangannya yang mungil. Dan tamat. Ya, sebuah ending yang melibatkan perjalanan waktu, pengorbanan, dan plot yang membingungkan. Ini adalah misteri fiksi ilmiah dengan banyak kejutan, obsesi, serta pengorbanan. Mirip-mirip sebuah film yang sudah pernah kita bahas berjudul 12 Monkeys. Di pertengahan film, kita diperkenalkan dengan konsep perjalanan waktu atau time travel. Pada tahun 1997, Tom dan rekannya Maddox dihampiri oleh Dr. Rao yang mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tersangka yang sedang mereka kejar melakukan perjalanan waktu dengan memanfaatkan siklus bulan. Jadi setiap 9 tahun, ada peristiwa yang disebut Blood Moon, di mana seseorang dapat membuka lubang waktu yang memungkinkan mereka pergi ke masa lalu. Saya pikir perjalanan waktu dalam film ini mengambil inspirasi dari beberapa ide dalam berbagai film fiksi ilmiah, termasuk 12 Monkeys, seperti yang sudah saya jelaskan, dan satu lagi film legendaris yang tidak boleh dilupakan, yaitu The Terminator, di mana hanya ada satu garis waktu, sehingga apa yang dilakukan oleh Ria akan berdampak di masa depan, yang mana akan memunculkan garis waktu baru atau alternatif. Inilah yang dimaksud oleh Ria dengan perjalanan satu arah, karena dia tidak mungkin kembali ke garis waktu yang sudah tidak ada. Masa depan telah berubah, tidak ada kekacauan, tidak ada perang ataupun pembantaian, sehingga Ria tidak menjadi seorang asasin yang kembali ke masa lalu. Iya, dalam time travelnya, Ria menghentikan gerakan nasionalis putih agar tidak berkembang menjadi kuat dan menyebabkan kekacauan, sehingga memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Di akhir cerita, Ria menjelaskan bahwa Tom akan menjalani hidup baru yang penuh dengan cinta dan maaf. Lalu apa yang telah dia perbuat akan memberikan kesempatan kedua kepada semua orang tanpa perlu tahu seberapa dekatnya mereka dengan akhir dunia. Saya pikir film ini mencerminkan dunia nyata dengan cara yang mudah dimengerti. Orang-orang rasis seperti kelompok nasionalis putih dalam film ini semakin terbuka, dan film ini menunjukkan bagaimana pandangan mereka tidak hanya mempengaruhi individu, tapi juga merasuk ke dalam masyarakat umum. Tentu saja, kita tidak bisa mengandalkan seseorang yang bisa melakukan time travel untuk memperbaiki segalanya. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras, bertindak sekarang juga selagi ada kesempatan untuk membangun masa depan yang tentunya lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Mungkin sekian dulu teman-teman, silakan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!